Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Pada kesempatan kali ini Kak Furkon akan membahas materi vektor subbab yang ketiga, yaitu tentang operasi pada vektor. Ini merupakan materi matematika peminatan kelas 10 ya teman-teman. Oke, silahkan disimak materinya ya teman-teman. Oke, siap. Jadi operasi pada vektor itu apa macam-macam ya teman-teman. Yang pertama kita tulis dulu ya, operasi pada vektor ya kan. Materi yang kita bahas di dalam video ini itu adalah operasi pada vektor atau operasi vektor. Seperti ini teman-teman ya. Oke. Jadi nanti kita pecah menjadi dua operasi vektor. Yang pertama adalah penjumlahan atau pengurangan. Yang kedua adalah perkalian skalar dengan vektor. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Jadi ini teman-teman bisa mencatat materinya ya teman-teman. Jadi ini sudah Kak Furkon sediakan materi tentang operasi pada vektor. Oke, lanjut kita ke yang pertama ya. Yang pertama ini adalah penjumlahan. Kita tulis ya teman-teman, penjumlahan dan pengurangan. Oke, penjumlahan dan pengurangan. Oke, penjumlahan dan pengurangan. Oke, seperti ini ya teman-teman. Oke. Jadi kalau penjumlahan dan pengurangan, apa yang harus diperhatikan? Oke, apa yang harus diperhatikan teman-teman? Jadi kalau misalkan Kak Furkon berikan secara geometris dulu ya teman-teman. Jadi ini ada beberapa vektor, kita namai saja nanti ya. Ada vektor A, B sama vektor C lah katakanlah, seperti itu. Oke, ini kita buat garis dulu, ini ke sana ya. Kemudian ini kita hubungkan ya teman-teman. Jadi ini kita hubungkan ke sana. Oke, arahnya ke sana ya. Oke, siap. Kemudian ini arahnya ke atas. Yang bagian atas kita arahkan ke atas vektornya. Yang bagian bawah kita arahkan ke bawah. Oke. Bisa dipahami ya teman-teman. Oke. Jadi ini misalkan kita namai vektor ini katakanlah vektor A, seperti itu. Kemudian yang ke ini kita namai vektor B karena ke atas ya teman-teman. Berarti kalau ke atas vektor B, kalau ke bawah Kak vektor apa? Ya lawannya B. Apa lawannya B? Yaitu min B. Bisa dipahami ya teman-teman. Jadi vektor itu adalah besaran yang memiliki besar dan arah. Jadi arahnya itu harus diperhatikan. Meskipun besarnya sama, kalau arahnya nggak sama, maka dua vektor itu dikatakan tidak sama. Berarti yang arahnya ke atas ini gimana Kak? Berarti ini vektor A ditambah B. Berarti yang arahnya ke bawah ini berarti A dikurangi B karena ke bawah B-nya. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Itu penjelasan penjumlahan atau pengurangan vektor secara geometris. Lah bagaimana kalau secara konsep? Cara aturan penjumlahan atau pengurangan secara aljabar ya kan teman-teman. Jadi vektor A ditambah vektor B. Jadi kan vektor A kan memiliki 3 unsur ya teman-teman, X, Y, Z. Katakanlah kita buat sebagai A1, A2, A3. Seperti ini. Ditambah vektor B juga memiliki 3 unsur, yaitu B1, B2, B3. Seperti ini. Oke, berarti sama dengan teman-teman tinggal menjumlahkan unsur yang seletak. Setelah X ya dijumlahkan dengan X. Berarti nanti A1 ditambah B1. Kemudian A2 ditambah B2. Kemudian A3 ditambah dengan B3. Nah, seperti ini. Gampang bukan? Oke, gampang. Jadi kita tinggal menjumlahkan vektor yang seletak. Bisa dipahami ya teman-teman? Nah, ini kalau A ditambah B. Bagaimana kalau A dikurangi B? Oke, ini Kak Furkon tulis di sini ya. Misalkan kita mau nyari A dikurangi B. Seperti ini. Ya sama aja, cuma tandanya nanti dikurangi. Jadi A1, A2, A3. Tapi ini tandanya dikurangi teman-teman. Kurangi B1, kemudian B2, kemudian B3. Seperti ini. Nah, ini teman-teman tinggal mengurangkan saja yuk. Kita tinggal kurangkan saja. A1 dikurangi B1, A2 dikurangi B2,
Kemudian A3 dikurangi B3 seperti ini. Oke, bisa dipahami ya teman-teman? Gampang sekali. Yuk, gampang. Oke, kita ini aturannya kita kotai dulu ya teman-teman. Oke, kita kotai biar nggak kelupaan. Oke, teman-teman bisa sambil nulis ya teman-teman di catatan kalian supaya tidak kelupaan tentang operasi vektor. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan lihat di deskripsi video karena sudah terbahas 2 subbab sebelumnya dari bab vektor. Yang pertama adalah vektor posisi, yang kedua subbab yang kedua ada vektor satuan dan kesamaan 2 vektor. Nah, ini subbab yang ketiga tentang operasi vektor. Nanti insya Allah dilanjut subbab yang keempat ya teman-teman, ditunggu saja. Oke, lah ini ya teman-teman kalau penjumlahan atau pengurangan. Sekarang kita coba contoh saja ya teman-teman. Jadi kita coba satu contoh tentang penjumlahan dan pengurangan pada vektor. Oke, kita nyoba satu contoh sebagai perwakilan ya. Kita nyoba. Soalnya itu gimana sih penerapannya, Kak? Nah, ini Kak akan berikan contoh. Oke. Siap? Oke, siap. Contoh yang pertama, katakanlah Kak Furqan punya vektor ya. Ada 2 vektor. Kita buat aja ya, teman-teman. Jadi kita buat aja vektor. Oke, kita tulis ya. Vektor, katakanlah Kak Furqan punya vektor A. Ini kita buat koordinatnya adalah, oke, bebas ya, kita tuliskan aja 2i 5j plus 1k atau k. Oke. Jadi menyatakan sebuah vektor itu terserah ya teman-teman, bisa dalam IJK, bisa dalam kolom, bisa juga dalam baris. Jadi ada 3 cara menyatakan sebuah vektor. Teman-teman pakai yang mana terserah. Nah, vektor B katakanlah 6i ditambah j ditambah 3k seperti ini. Oke, jadi ada vektor A dan vektor B. Oke. Tentukan. Oke, tentukan vektor A ditambah B dan vektor A dikurangi B. Coba ya. Tentukan yang pertama adalah vektor A ditambah dengan vektor B. Kemudian yang B adalah vektor A dikurangi dengan vektor B seperti ini. Oke. Gampang sekali bukan? Jadi kita langsung saja kita jawab pertanyaan yang A ya. Yang A kan A ditambah B, berarti kita tinggal menjumlahkan vektor-vektor yang seletak. Jadi kita tuliskan seperti ini. Yang enak kita buat seperti kolom ya teman-teman, jadi lebih enak. Kalau A ditambah B kita buat kolom aja, nggak usah IJK. Ini berarti 2, 5, 1 ya teman-teman. 2 ditambah 6 gitu ya. Kemudian di situ 5 sama 1 ya. 5 ditambah 1. Kemudian 1 sama 3. 2 tambah 6, 5 tambah 1, 1 tambah 3. Berarti jawabannya adalah 2 ditambah 6 berapa? 8. 5 tambah 1 berapa? 5 tambah 1 6, 1 tambah 3 4. 8, 6, 4. Ini adalah vektor A ditambah B. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, kalau ini vektor A ditambah B berarti berarti ini bisa aja teman-teman nyatakan dalam IJK boleh ya teman-teman, karena awalnya IJK kita nyatakan dalam IJK boleh 8i ditambah 6j ditambah 4k. Oke. Jadi ini jawaban akhir dari bentuk vektor A ditambah B adalah 8i ditambah 6j ditambah 4k. Seperti itu teman-teman ya. Bisa dipahami ya? Oke. Silakan dicatat dulu sebelum kita lanjut ke yang pertanyaan yang B ya. Oke, kita lanjut menjawab pertanyaan yang B. Pertanyaan yang B tadi apa? Kita disuruh mencari pengurangan dari vektor itu. Jadi kita nyari vektor A dikurangi B. Apa itu vektor A dikurangi B? Ya sama aja, kita tinggal mengoperasikan yang seletak teman-teman. Jadi kita kurangi saja masing-masing vektor itu sesuai dengan letaknya ya. Atas kurangi atas, tengah kurangi tengah, bawah kurangi bawah.
Jadi 2 dikurangi 6, kemudian tadi ada lagi 5 dikurangi 1, kemudian ada lagi yang terakhir tadi apa? Ya, 1 dikurangi 3. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi 2 kurangi 6 berapa yuk? Oke, kita tuliskan sebagai 2 kurangi 6 min 4, 5 kurangi 1 4, 1 kurangi 3 men 2. Oke, men 2 ya. Oke. Lah, ini kita bisa nuliskan dalam IJK teman-teman. Jadi apa terserah kalian ya. Ini min 4i plus apa? 4j plus atau min ya, min 2k. Nah, seperti ini teman-teman. Bisa dipahami ya. Oke, siap. Nah, jawaban akhir kita ini adalah apa? Perwakilan dari vektor A dikurangi B. Nah, seperti ini ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, bisa dipahami. Kalau bisa dipahami, kita lanjut ya ke subbab yang kedua, yaitu tentang masih operasi vektor, cuma ini operasi vektor tentang perkalian skalar dengan vektor. Oke. Perkalian skalar dengan vektor. Jadi ini masih apa, perkalian nanti ada sebenarnya banyak ya teman-teman. Jadi ada perkalian ini skalar dengan vektor. Insya Allah subbab yang kedua, yang selanjutnya nanti ada perkalian dot product ya sama cross ya kan. Nah, jadi tetap apa masih operasi ya. Operasi ini insya Allah dilanjut ke subbab berikutnya. Oke, siap. Perkalian vektor dan skalar. Bagaimana kalau sebuah vektor dikalikan sebuah skalar atau sebuah bilangan lah seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau vektor dikalikan bilangan bagaimana? Seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman menjumpai ada bilangan dikalikan vektor, itu sebenarnya sangat simpel sekali teman-teman. Jadi oke, kita tulis dulu ya penjelasannya. Oke, kita tulis dulu. Jadi misalkan ada perkalian, oke, kita tulis ya, perkalian vektor, oke, perkalian vektor A, katakanlah vektor A ya, seperti ini ya teman-teman. Perkalian vektor A dan dengan bilangan apa? Bilangan real, katakanlah ya, real itu ya bilangannya adalah ya kan, bilangan real K, sembarang ya bilangannya, bisa bulat, bisa pecahan, nah, bebas. Dituliskan seperti ini, K dikalikan vektor A. Nah, seperti ini ya, K dikalikan vektor A. Lah bagaimana Kak mengalikannya? Ya sama, semua unsur dikalikan K. Unsurnya vektor ada berapa? Ada 3, ada X, Y, sama Y. Berarti jika teman-teman menjumpai vektor A itu katakanlah A1, A2, A3. Nah, seperti ini vektor A. Sehingga kalau apa K dikalikan dengan vektor A itu gimana nulisnya Kak? Maka kalau teman-teman menjumpai K dikalikan dengan vektor A itu gimana nulisnya ya? Semua unsur dikalikan dengan K. Nah, berarti ini K kali A1, K kali A2, K kali A3. Gampang ya teman. Ini adalah konsep yang sangat simpel dan sangat sederhana tentunya ya. Oke, siap. Ya, kita berikan kotak dulu. Nah, ini teman-teman bisa mencatatnya ya sebagai catatan kalian. Oke, siap. Oke, gampang ya. Gampang sekali. Oke, kita coba satu contoh soal saja ya. Oke, kita coba satu contoh soal. Kita coba, ini sudah Kak Furqan tuliskan, contoh ya kan. Oke, siap. Contoh, ini satu aja ya. Oke, diberikan vektor, katakanlah ada vektor A teman-teman. Vektor A ini koordinatnya atau posisinya itu adalah katakanlah min 1, 0, 5. Oke, kemudian ada vektor B. Vektor B ini adalah posisinya adalah kita buat saja 3, min 1, 4. Oke. Kemudian ada vektor C. Nah, vektor C ini adalah posisinya adalah posisinya adalah 2, min 3, 5. Oke. Tentukan. Nah, ini pertanyaannya adalah tentukan apa teman-teman?
Oke, kita sebentar ya, ada tentukan tentukan apa yuk. Oke. Tentukan apa? Tentukan 2 kali vektor A dikurangi 3 kali vektor B ditambah C. Seperti ini teman-teman yuk. Oke, siap. Oke. Jadi ini masing-masing unsur. Jadi teman-teman perhatikan apa skalarnya aja. A itu kan 2 kali vektor A, berarti semua unsur A dikalikan dengan 2. Kemudian min 3 kali vektor B, jadi dikurangi 3 dikalikan semua unsur yang terdapat pada vektor B. C nya nggak usah dikali karena nggak ada skalarnya. Oke, sebenarnya kita hapus ya karena tandanya minus ya, sorry. Oke, kita hapus dulu ya teman-teman. Yuk kita hapus. Jadi ini dikurangi ya teman-teman. Oke, siap. Dikurangi 3 dikali dengan vektor B nya berapa? Vektor B nya kan ini 3 min 1 sama 4. Oke. Ditambah apa? Ditambah vektor C nya apa? 2 min 3 sama 5. Oke. Nah, seperti ini ya teman-teman. 2 kali ini min 1 0 5, berarti semua unsur vektor A dikali dengan 2. 2 kali min 1 min 2. 2 kali 0 apa? 2 kali 0 ya 0 lah. Oke. 2 kali 5 10, seperti itu. Yuk dikurangi yuk. 3 kali 3 berapa? 9. 3 kali min 1 min 3. 3 kali 4 12. Oke. Ditambah berapa ini? Yuk 2 min 3 5. Nah, kemudian ini kembali ke operasi penjumlahan atau pengurangan tadi ya teman-teman di subbab yang pertama ya. Oke, jadi tadi langsung aja min 2 atas dioperasikan dengan atas ya. Min 2 min 9 min 11 tambah 2 berarti min 9. Oke. 0 min jadi 3 dikurangi 3 0. Seperti itu ya. Kemudian apalagi 10 dikurangi 12 min 2 tambah 5 3. Nah, ini adalah jawaban akhir. Atau bisa dalam IJK ya, min 9i tambah 3K gitu aja ya. Kan J-nya nggak ada. Oke, sekian ya. Ini insya Allah videonya semoga bermanfaat ya bagi kalian tentang operasi pada vektor. Tapi nanti dilanjut subbab berikutnya. Kalian tunggu saja ya. Oke. Semoga sukses ya teman-teman yang menonton video ini dan menjadi semakin paham tentang bab vektor. Salam semangat dari Kak Furqon dan sukses selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.